Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para ikhwah, para sivitas pesantren Islam Al-Irsyad Tangerang 7 Kota Batu, bertemu kembali kita di kajian rutin tiap hari Sabtu ba'da zuhur di masjid kita yang tercinta, di Masjid Al-Irsyad, yang insyaallah sesuai jadwal adalah kita membahas tentang fikih. Akan tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan fikih yang lain, masih dalam bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan kepadanya agama. Ini termasuk bab tafaqquh fiddin, fikih secara umum, bukan fikih secara khusus. Dalam pembahasan fikih ada thaharah, ada salat, ada zakat, puasa dan seterusnya. Tapi tentang fikih tentang kepegawaian. Ya, fikih tentang pegawai. Jadi yang berjudul Kun Muwazzafan Aminan, jadilah pegawai yang amanah. Ini sebenarnya tulisan pernah kita sampaikan di lembaga lain ya. Ini adalah ringkasan dengan sedikit tambahan dan pengurangan dari tulisan Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yaitu tulisan beliau yang berjudul Kaifa yu'addil muwazzafu al-amanah. Kaifa yu'addil muwazzaful amanah, bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. Kita mulai, insyaallah, semoga bermanfaat, karena ini sebagai tanggung jawab dalam arti saya pribadi khususnya, dan juga para ikhwah sekalian, teman-teman dan saudara-saudara semuanya, karena ini pernah kita sampaikan di tempat lain. Alangkah baiknya ini juga kita sampaikan di tempat kita sendiri, yaitu jauh-jauh yang di luar sudah tersampaikan, tapi yang di sini belum. Makanya di sini saling berbagi dengan sedikit tambahan dan pengurangan. Kita mulai dari perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan dalam asarnya, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fiddin. Itu asar yang hasan, dihasankan oleh Al-Imam Syekh Al-Albani. Adapun asar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, yaitu la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fiddin. Tidak boleh salah seorang yaitu berjualan di pasar kami kecuali dia sudah belajar agama, dia sudah memperdalam agama. Bukan berarti orang pasar itu orang umum yang nggak ngerti apa-apa, tapi di zaman sahabat orang yang jualan itu harus alim, harus belajar juga. Maka dari perkataan sahabat Umar bin Khattab ini, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fiddin, yaitu kita kiaskan, la yadkhul fi ma'hadina hadza illa man qad tafaqqaha fiddin, yaitu tidak bekerja di ma'had kita ini kecuali dia sudah belajar agama. Ini makanya di sini ada pembekalan atau ada kajian-kajian khusus pegawai, ini kita manfaatkan benar-benar. Salah satunya adalah poin yang kita sampaikan di sini adalah tentang amanah. Prinsip pegawai dalam bekerja adalah hadis Nabi SAW, hadisnya sahih, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Yaitu orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat perjanjian yang sudah disepakati. Dulu waktu kita perjanjian, ya entah dengan HRD atau dengan mudir langsung, itu ada syarat-syarat yang sudah disepakati. Maka itulah kita terikat dengan syarat-syarat tersebut. Ini masih dalam fikih ya, fikih dalam arti fikih bagaimana kita memahami kita sebagai pegawai. Kita semuanya terikat dengan syarat-syarat yang sudah kita sepakati bersama, kecuali kalau misalnya lembaga atau pesantren kita memberikan syarat-syarat yang halal, yang haram, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, baru kita menolak. Misalnya, oh boleh kok di sini minum khamr, wah berarti kita nggak taat. Boleh kok di sini misalnya pakai celana pendek,
atau yang semisalnya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Maka selama itu syarat-syaratnya semuanya itu adalah kita sepakati, meskipun itu tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, yaitu kita ambil contoh misalnya, makan harus sebelum zuhur. Mana dalilnya di Al-Quran dan Sunnah? Ada? Kemudian kita mengatakan, oh kan syaratnya itu nggak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan seperti itu. Akan tapi syarat-syarat yang di situ memang sudah baik, tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka selama itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sudah kita sami'na wa ata'na, kita taati bersama. Ya, jangan dibalik mempersulit diri, atau kita anggap misalnya semua makanan itu halal, nggak perlu kita cari dalilnya. Apa dalil apel halal? Cari di Al-Quran, yang nggak akan ketemu. Tapi dalam Al-Quran disebutkan, yaitu yang baik-baik itu halal, yang buruk-buruk itu haram. Maka seperti itulah kita menganggapnya. Kemudian yang kedua, prinsip pegawai dalam bekerja adalah firman hadis Nabi SAW juga, itu innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai, suka jika salah seorang di antara kalian beramal, melakukan suatu pekerjaan, dia mengerjakannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Ini kita bukan mencari ridho atasan, mencari ridho pimpinan, tapi kita mencari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak di antara kita yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah cinta kepada kita. Yang kita inginkan itu Allah cinta, bukan kita cinta. Makanya di antara agar Allah cinta kepada kita adalah lakukan pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada kita itu sebaik-baiknya. Kerjakan, baik itu ibadah, baik itu pekerjaan, muamalah, semaksimal mungkin. All out ya, semuanya dikerjakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Baru di situ kita dapat gelar innallaha yuhibbu, Allah akan mencintai kita. Itu prinsip seorang pegawai dalam bekerja. Kemudian juga kewajiban menunaikan amanah, yaitu di surat An-Nisa ayat 58, qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan, menyampaikan amanat-amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Kita di sini semuanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semuanya ini adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari atas apa yang dia pimpin. Kita semuanya di sini memang mungkin ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi setiap yang di atas dan juga di bawah semuanya punya mas'uliyah, tanggung jawab masing-masing, punya amanah yang dipegang masing-masing, maka berikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Ya, di situ ada catatan, sudahkah kita siap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab karena tidak sesuai amanah. Maka di sini kita di sini adalah bekerja ingin memudahkan hisab kita, bukan malah mempersulit hisab kita. Nas'alullah al-afa wal afiyah. Yaitu semoga Allah mempermudah hisab-hisab kita semuanya. Kita tidak mempersulit diri, kita mohon kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Yassir hisabana ya Allah ya Rabbal alamin. Yaitu di surat An-Nisa ayat 58, kewajiban kita adalah menunaikan, memberikan, menyampaikan amanat-amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Masih tentang menunaikan amanah, ada juga di surat Al-Anfal, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang sudah dipercayakan kepada kalian. Amanah yang sudah ada di pundak kita masing-masing ini, kita tidak melihat siapa pimpinan, siapa bawahan, akan tapi semuanya kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tanggung jawab kita berat, maka tunaikanlah amanat itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita berkhianat. Ya, kita sudah punya tupoksi job desk masing-masing, tinggal itulah yang perlu kita kerjakan semaksimal mungkin. Apakah kita menjadi pegawai yang amanah ataukah pegawai yang khianah? Pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Demikian juga masih di surat yang lain, yaitu surat Al-Mu'minun, qala Allah Ta'ala walladzina hum liamanatihim
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini adalah sifat di antara sifat orang-orang mukmin. Sifat orang mukmin itu dia selalu memelihara amanat yang dipikulnya. Sudah janji ya sudah, kita kerjakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Yaitu kita menjaga pekerjaan kita yang dibebankan kepada kita, baik kita lagi di atas atau sedang di bawah. Ini bahasanya kita berhalus, tidak ada di sini yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Semuanya hanya pembagian kerja saja, tapi semuanya ada tanggung jawab masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, kemudian masih tentang wajib menunaikan amanah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, ayatul munafiq salas. Tanda-tanda munafik itu 3. Yaitu munafik amali. Karena munafik ini ada 2, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik yang itu sifatnya keyakinan, ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ada sifatnya yang munafik amali, perbuatannya. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika dia berbicara maka dia berdusta. Jika dia berjanji mengingkari. Dan jika diberi amanat dia berkhianat. Ini yang harus kita hindari. Hindarkan tanda-tanda kemunafikan ini ada pada diri kita ketika kita bekerja. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja sampai takut, sampai tanya kepada sahabat Hudzaifah, sirru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan, apakah aku termasuk orang-orang yang munafik wahai Hudzaifah? Itu takutnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ahlul jannah, khalifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan kita ya yang levelnya amat sangat jauh di bawah beliau radhiyallahu anhu. Itu kita hindarkan dari tanda-tanda kemunafikan, yaitu kemunafikan secara amal, ketika kita berkata, berdusta, berjanji mengingkari, dan ketika diberi amanat ternyata kita mengkhianati. Wal iyadu billah. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari. Salah seorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat?" Kemudian beliau menjawab, "Fa idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Kalau amanat itu sudah disia-siakan, tunggulah kiamat. Kemudian, "Wa kaifa idha'atuha?" Bagaimana menyia-nyiakan amanat itu? Beliau menjawab lagi, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika perkara itu sudah diberikan bukan kepada yang ahlinya, maka tunggu sajalah kiamat, kehancuran. Ya, tunggu sajalah kehancurannya. Jika amanah telah disediakan, maka tunggulah kehancurannya. Jika pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu sajalah kiamat. Dalam arti kehancuran. Kita tidak ingin pesantren kita ini hanya berumur setahun 2 tahun atau belasan tahun, tapi kita ingin terus, yaitu ajak sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai anak cucu kita. Syaratnya adalah kita dari sekarang yaitu menjadi pegawai-pegawai yang amanah. Ya, kemudian ada hadis lagi yang lain, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Wa qala li Sa'd ibn Abi Waqqas, "Walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, jika seseorang menginfakkan kepada keluarganya yaitu harta, kemudian dia mengharap dengan infaknya itu adalah pahala, maka dia dinilai sebagai sedekah. Maka beruntunglah kita yang sudah punya keluarga, yang sudah menikah. Setiap hari nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita itu adalah sedekah. Makanya kita memberikannya harus dengan niat mencari pahala, mencari pahala, mencari pahala. Itu diniatkan yaitu menjadi sedekah. Bahkan tidaklah engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan nafkah kepada keluargamu yang di situ ingin mencari wajah Allah, pasti di situ akan dinilai pahala. Bahkan sampai sesuap nasi pun yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Ya, mungkin kita hanya sekali ya menyuapkan nasi ke istri kita di pertama saja mungkin. Ini bagi yang sudah menikah, silakan, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bahkan sesuap nasi yang kita suapkan ke istri kita itu sudah termasuk
sedekah dengan syarat kita mencari wajah Allah. Kemudian bagaimana kita mencari wajah Allah tadi dengan nafkah? Kan kita bekerja di sini. Kalau kita bekerja di sini tidak menunaikan amanah, tidak sesuai amanah atau berkhianat, berarti nafkah kita yang masuk ke kantong kita tadi, kemudian kita belikan ke istri kita, ke anak kita, berarti kita sedang menyuapkan bukan sedekah, bukan nafkah, tapi sesuatu yang syubhat banyak di situ. Maka jangan salah kalau misalnya istri tidak nurut, ya anak rewel dan lain sebagainya, kendaraan suka mogok, ya bisa jadi itu kita tidak menunaikan amanah, karena yang masuk ke kantong kita ternyata dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai amanah. Maka kita arahkan ke sini, yaitu pikir anak keluarga kita yang di rumah. Bisa jadi ada yang menopang baik istri dan anaknya, bahkan orang tuanya. Saya harus bisa memberi nafkah yang halal, yang tidak ada syubhat sama sekali. Berarti caranya adalah kita bekerja yaitu dengan amanah, tidak berkhianat. Kita tidak ridho, yaitu nafkah yang kita berikan ke anak istri kita ternyata dari hasil kerja yang tidak amanah. Itu saja sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk bersikap amanah, bekerja dengan giat, sungguh-sungguh, yaitu terhindar dari sikap khianah. Yaitu yang kita ingat-ingat adalah hisab dunia itu ringan daripada hisab akhirat. Kita tidak mau hisab di dunia mudah, tapi di akhirat susah. Kita lebih baik susah-susah di dunia terlebih dahulu, nanti di akhirat dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit pernah melihat gambar ini ya? Ya, silakan nanti bisa berkunjung ke kantor. Kalau bisa di setiap kantor ada ini juga bagus. Ini bukan dari saya, ini dari pusat. Kita hanya kopas saja. Wallahu ta'ala alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan fikih berikutnya, yaitu tentang masalah-masalah fikih, thaharah dan lain sebagainya. Demikian akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.